Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nabila dari Fakultas Teknik Elektro, Program Studi Teknik Telekomunikasi dengan NIM 10801253004 dari kelas DT 0802. Hari ini saya akan memaparkan video fisika 2 dari materi hukum kolom. Sebelum masuk ke hukum kolom, pastikan kita memahami dulu konsep gaya listrik. Oke. Nah, langsung saja di sini kita lihat. Bisa kita bayangkan kalau hidup tanpa listrik ya. Tanpa pasti semua aktivitas kayak belajar, komunikasi, bahkan penggunaan teknologi kayak AI sangat terbatas. Oke. Lanjut. Lalu sebenarnya gimana sih fenomena listrik ini bisa terjadi? Nah, untuk memahami itu, kita mulai dari konsep dasar listrik ya. Kata listrik berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron yang berarti ember. Sejak zaman Yunani kuno, sekitar 700 sebelum Masehi, sudah ditemukan bahwa jika ember digosok dengan kain, maka bisa menarik benda kecil seperti debu atau jerami. Dari kejadian sederhana ini, seperti sisir dan balon ini, pasti akan muncul pertanyaan, gimana sih ini bisa terjadi ya? Oke, kita masuk muatan. Konsep utama dalam listrik statis adalah muatan listrik, yaitu sifat dasar dari suatu benda yang menyebabkan gaya listrik, yaitu muatan itu sendiri ya. Oke. Contoh sederhana listrik, ya, sisir yang bisa menarik kertas kecil atau balon yang digosok rambut. Ada dua jenis muatan ya di sini. Ada muatan positif dan muatan negatif. Jika muatan positif dan negatif bertemu, maka dia akan menimbulkan gaya tarik-menarik, dan sebaliknya jika muatan sejenis, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Selain itu, muatan listrik itu bersifat kekal, artinya tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan. Menurut General van de Graaff, itu penyaluran muatan listrik tadi, yang pernyataan bahwa listrik itu kekal, tidak bisa diciptakan, namun hanya bisa disalurkan. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa muatan sejenis akan saling tolak-menolak, dan jika muatan berlawan jenis akan tarik-menarik. Selanjutnya adalah sifat muatan listrik. Menurut Robert Millikan, muatan listrik bersifat terkuantisasi, artinya hanya bisa dalam kelipatan tertentu dari muatan dasar, yaitu E. Proton memiliki muatan positif, elektron negatif, dan neutron tidak bermuatan. Nilai muatan dasar adalah sekitar 1,6 kali 10 ini pangkat minus 9 kolom. Oke, sekarang masuk ke jenis bahan. Jenis bahan itu ada dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang muatannya bisa bergerak bebas, sedangkan isolator tidak. Oke, lanjut ke inti materi, yaitu hukum kolom. Hukum kolom menyatakan bahwa gaya antara dua muatan sebanding dengan besar muatan keduanya, dan berbanding terbalik pada kuadrat jaraknya. Gaya ini bisa berupa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dan dari jenis muatannya ya. Lanjut. Persamaan kolom nih. Persamaan kolom adalah seperti ini, di mana F adalah gaya listrik. Q1, Q2 merupakan muatan, R adalah jarak, dan K ini konstanta. Nilai konstanta ini dikenal, maksudnya bukan dikenal, tapi
Ini jumlah konstantanya 9. Nah, karena ada tanda ini berarti sekitar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ya, dengan satuan Newton, muatan kolom, arusnya ampere, dan jaraknya meter. Oke. Gaya kolom. Nah, gaya kolom merupakan besaran vektor ya, karena dia punya besar dan punya arah. Atau bisa disebut gaya elektrostatis. Nah, pada elektron dan proton punya elektron dan proton punya hidrogen rata-rata 5,3. Oke, jadi contoh ini kita menghitung gaya antara elektron dan proton dalam elektron hidrogen. Dengan memasukkan nilai muatan dan jarak ke dalam rumus kolom, diperoleh gaya sebesar 8,10 minus 8 ini kita pertama masuk ke solusinya dulu. Dengan cara penyelesaian adalah FE sama dengan KE kuadrat per R kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya dulu. Nah, di sini konstanta yang kita pakai adalah 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini kita masukkan Q1-nya dan Q2-nya. Oke. Mereka bernilai sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat 9 minus 19 kolom, dan R-nya adalah 5,3 kali 10 minus pangkat minus 11 meter kuadrat. Oke, jadilah ketemu 8,2 kali 10 minus 8 Newton. Dan ini termasuk gaya tarik-menarik karena mereka memiliki muatan yang berbeda, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Oke, pada kasus kedua. 3 muatan pada setiap sudut segitiga seperti terlihat pada gambar. Tentukan resultan G bekerja pada Q3 jika Q1 600 kali 10 pangkat min 9 kolom Q2 minus oke, seperti ini gambarnya. Oke ya, seperti yang kita bisa lihat dan baca, kasus ini tuh ada 3 muatan ya, yaitu muatan Q yang mengalami 2 gaya, yaitu Q1 dan Q2. Dan untuk mencari resultannya, kita pakai prinsip superposisi ya, yaitu menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada gaya yang bekerja secara vektor, karena di arah-arah gitu ya. Dan hasil akhirnya kita masukkan rumus yang sama, tapi kita pakai Q3 dan konstanta yang tetap kita masukkan Q3, Q2 R kuadrat, hasilnya adalah ini. Nah, untuk KE, Q3, Q1 R kuadrat, nah ini masuk, Q3-nya, Q1-nya masuk kembali. Ini. Di sini yang membedakan adalah jaraknya ya. Dari 4,00 meter jadi 5,00. Oke. Kita cari fx-nya, yaitu menjumlahkan f32 dan f31 dengan cos 37,0 derajat. Nah, di sini nih cosnya. Kita dapat cosnya dari sini. Oke. Sama dengan 3,1 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Oke, dan untuk F-nya adalah F31 sin 37,0 derajat. Dan ini hasilnya. Kemudian F
Dan ini kita kuadratkan antara f kuadrat x plus f kuadrat y. Hasilnya sekian. Dan pada akhirnya mereka hasilnya adalah ini, dan hasil akhirnya itu gaya total besar tertentu dan arah tertentu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah hukum Coulomb menjelaskan bagaimana gaya listrik bekerja antara dua muatan yang dipengaruhi oleh besar muatannya dan jaraknya. Materi ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami konsep listrik lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.